memperjuangkan kesufiannya. Beliau digelari Al-Hafiz karena beliau tak pernah menggunakan alas kaki. Saking ketamannya, saking tawadhu'nya beliau. Kata beliau ketika ditanya kenapa Anda tidak menggunakan alas kaki, aku takut nasihat-nasihatnya jadi rujukan dikaji di berbagai majelis, di berbagai seminar, di berbagai kajian. Sampai saat ini beliau bertemu dengan orang baik adalah sebuah kesusahan, bikin susah hati. Mudah-mudahan bukan kita. Kalau kita banyak cari orang lagi. Jadi ketemu dengan orang baik atau pertemuan dengan orang baik adalah sesuatu kesusahan, kesempitan, kurban itu kesusahan yang bikin nyesek badan. Makanya namanya kurban. Kita kalau dapat menghadapi suatu masalah yang susah kan badan kita nambah sudah sesak. Nah, kata beliau bertemu dengan orang baik itu adalah suatu kesusahan. Wanadru ilaih, dan memandang, melihatnya, melihat orang baik, yuksil qalba, membuat hati jadi keras atau mengeraskan hati. Pantasan jarang yang suka ya, iya kan? Kita itu orang suka sama orang yang disukai orang banyak. Cenderung orang baik itu jarang sahabat, jarang teman, ya, bahkan nggak punya saudara, sama saudaranya sendiri tidak harmonis orang baik. Semoga kita jauhkan kita dari sifat bakhil karena beliau bikin lepok, bikin sumpah hati, bikin susah, dan melihatnya saja hati bikin jadi keras, mengeraskan hati. Ini baru bertemu dengan orang baik, apalagi kalau melihatnya yang baik. Iya. Ya, berarti efeknya ya. Wakanatil abaku, wakanatil manusofa al-abaku al-mangsa Allah itu tata ayat suka mencemooh orang Arab, mencemooh memperolok dengan kebahilan dan bohongan penakut. Wabala syair, kemudian kata Imam Ghazali pujian ke Arab berkata dalam syairnya, infaq wa la tahsya iklala faqad usimat ala al-ibadi minar rahmani arzaqun. Infaq, berinfaklah kamu firman wala tahsya, iklan, dan kamu jangan khawatir harta kamu menjadi sedikit. Jangan takut harta kamu berkurang dari banyak menjadi sedikit. Faqad usimat arzaqun, failnya belakangan, alal ibadi minna rahmani, karena rezeki itu telah dibagi
dikandung dalam kandungan 3 bulan masuk 4 bulan itu ditiupkan tuh di tubuh kita. Nah sebelum ruh kita ditiupkan kita lihat dulu. Nanti kamu lahir ke dunia ini begini rezeki kamu begini harta kamu begini usia kamu umur kamu di dunia sekian. Sudah ada. Oke, setuju kata kita desa. Iya, siap, ya. Dia pula kita terus kita tunjukkan ke dalam janin, di dalam kandungan ibu kita. Dan masuknya golongan takdir mu'alaq. Walaupun ketentuannya sudah ditentukan, sudah dimenajari, tapi golongan takdirnya takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa berubah dengan qada, dengan doa dan amal soleh. Kalau kita rajin amal soleh, rajin berdoa, maka akan berubah ketentuan kita. Dari rezekinya tadi kurang, akan berubah jadi banyak. Tadinya sedikit, jadi meningkat. Tadi usianya pendek, berubah kan banyak. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang hal itu. Amal soleh juga banyak. Pokoknya amal yang soleh dan yang ikhlas. Karena kalau amal soleh yang tidak ikhlas, jangankan bisa menolak Allah, diterimanya kadang-kadang untuk diri kita tidak ada manfaat, bahkan akan menjadi terdakwa amal. Maka dalam syair ini dikatakan ilfa wa la tahsya ilalan qad usiman ala al-bagi minal rahmani azza. Beribadah dan kamu jangan khawatir harta kamu berkurang menjadi sedikit, karena yakin pasti korban. Apabila korban masuk ke dalam fi'il madi, maka faedahnya memberikan makna tahqiq, jadi mudah bisa dilakukan. Yakin rezeki itu sudah dibagi oleh Allah untuk hamba-hambanya. Layak ma'ul bukhlu ma'a dunya mawjudun wa la yadullu ma'ibalihin ba'un. Dengan kebahilan tidak akan ada tidak akan berpengaruh, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ilmu ma'alik wali, dan dengan ma'adur dan tidak akan memberikan madorah, menjadikan suatu madorah atau menjadikan suatu bahaya. Ma'alikan dengan respon, dengan menghadap, peduli, ikhlas.
dia murah hati, banyak yang nyenengin, banyak temannya, banyak yang suka. Orang-orang dermawan, orang-orang yang apa namanya, ya dermawan, suka memberi, yang tidak bakhil. Sebaliknya tidak bakhil, sebaliknya bakhil tidak bakhil. Aku lihat orang-orang yang dermawan itu banyak yang suka, disukai orang lain, banyak temannya, banyak sahabatnya. Wala bakhilan lahu khalilun bil alamin. Dan aku tidak melihat orang bakhil itu ada yang suka. Khalil maknanya khalil terkasih, artinya disukai orang. Kalau yang dermawan banyak yang suka, banyak yang senang. Tapi kalau yang bakhil tidak ada yang suka. Aku lihat seperti itu. Kata dia enggak. Memang iya kan? Kita sendiri kalau sama yang bakhil kan tidak suka. Tapi sama yang dermawan kita suka, senang. Wa inni ra'aitul muhla yujri fi ahli. Dan aku melihat kepikiran atau bakhil itu mengeluarkan kotoran untuk ahlinya, bagi ahlinya maksudnya orangnya. Bakhil dan sifat. Baru kalau sifat ada yang mensifatinya, pemilik sifatnya. Jair bakhil, berarti bakhil ini sifat jair. Jair memiliki sifat yang bakhil, berarti jair masuk. Nabi ahli yang dimaksudnya jair. Aku lihat orang bakhil itu membuatkan kotoran bagi ahlinya atau menjadi kotoran bagi ahlinya. Jadi kalau yang bakhil itu jair, berarti kotoran itu jair. Dijawab bukan kita. Makanya kita berkasi jatuh jair aja. Ba'adaratu nafsi ayyuqala bakhilun. Maka aku menghormati diriku sendiri. Ayyuqala bakhilun, dikatakan bakhil. Gak mau, aku gak mau disebut bakhil, karena bakhil ini mengeluarkan kotoran bagi pemiliknya. Enggak, aku gak mau disebut bakhil. Artinya
Jadi hatinya tuh nggak mau rela dengan nasihat orang lain, dengan masukan orang lain. Pokoknya udah yang benar cuma dirinya doang. Kalau orang sudah keras hati, dan salah satu dampak buruk dari kebaikan itu keras hati, bahkan gelap. Semuanya kami alat ada ini dan memikul pinjaman kesusahan. Bahasa ini hanya bahasa sastra, kebahilan. Jadi kesannya kayak senang, kayak bangga bahagia, banyak harta. Padahal intinya mah susah cara bahagia, susah. Jadi menipu diri sendiri, membohongi diri sendiri. Kayak kita pinjam barang orang lain yang bagus, dipakai barang sama kita, seolah-olah punya kita, padahal itu punya orang. Dia kayak semangat tambah, padahal itu punya. Jadi kebahagiaan seperti itu sepintas membahagiakan, kayak senang, kayak bahagia. Orang yang dipakai itu padahal bahagia, bukan bahagia tapi bahagia. Walaupun dalam dakawati, dan dia tidak bisa mendapatkan keledatan yang melimpah. Orang baik itu tidak menikmati hartanya, nggak bisa menikmati sama dia. Dia nggak bisa merasakan nikmat hartanya, lezat hartanya itu seperti apa. Wahai dan kebaikannya pun nggak bisa dia nikmati, nggak bisa dia rasakan kelezatannya seperti apa. Jadi kebahagiaan itu jangankan nanti di akhirat, di dunia pun sudah menyusahkan. Sama ya kudu wakil, dan Imam Misri ya kudu wakil, dan dengan makna yang sama Imam Wakil berkata, laimun la yadumu waqar. Orang yang mencela, dia tidak akan berhenti mencela yang terhormat. Liwadisihi, pada ahli warisnya, wa yadfa'u man hamah, dan dia menolak dari pemeliharaan. Kakal ini seperti ibaratkan anjing pemburu.